Hai, selamat datang di Pedok Talk edisi khusus members dan ini adalah update untuk Heres Test yang berlangsung hari Senin setelah race di Heres hari Minggunya selesai. Hari Senin langsung ada tes di Heres. Nah, Heres Test ini penting sekali karena memang ini untuk memberikan solusi segala macam isu yang mereka temukan, yang semua tim temukan mulai dari race pertama, pembuka di Buriram sampai dengan race di Heres. Nah, jadi Heres ini penting banget harusnya. Tapi ada beberapa pabrikan yang harusnya melakukan pengetesan yang mestinya signifikan ya, tapi ternyata enggak. Salah satunya adalah Ducati, tapi nanti akan aku jelasin lebih lanjut. Nah, sekarang sebelum kita mulai ngelihat satu-satu apa yang diuji oleh masing-masing pabrikan, aku akan update dulu ada rider yang tidak ikutan tes yaitu Franco Morbidelli. Karena seperti yang kalian tahu, hari Minggu Franco Morbidelli itu mengalami crash dan menurut timnya dari VR46 Racing Team, Franco Morbidelli mengalami ada sedikit memar di bagian leher. Jadi dia fokus untuk melakukan penyembuhan supaya dia bisa race nanti di Lemang tanggal 9 sampai 11 Mei 2025. Kemudian ada juga Pedro Acosta yang setelah selesai tes di Heres hari Senin, hari Selasa malamnya dia langsung melakukan operasi compartment syndrome. Jadi kalau buat yang belum tahu, compartment syndrome itu sebetulnya sama aja kayak arm pump. Termasuk juga Somkia Chandra yang melakukan operasi arm pump juga dengan Dr. Mir. Dan dua-duanya baik Acosta dan juga Chandra operasinya sukses dan mereka sedang melakukan proses penyembuhan supaya bisa race di Lemang minggu depan. Tes di Heres ini juga ada dua pabrikan yang mencoba mesin baru yaitu Honda sama Yamaha. Kalau kalian mungkin belum tahu juga kenapa hanya dua pabrikan ini yang mencoba mesin baru dan kenapa mereka boleh. Aku ingetin dulu karena Honda dan Yamaha ini berada di ranking D sistem konsesi. Sementara untuk Ducati yang ada di ranking A dan juga KTM dan Aprilia yang ada di ranking C itu mesinnya sudah disegel, sudah dibekukan jadi mereka harus pakai mesin yang sama sampai tahun depan 2026. Sementara kalau Honda sama Yamaha berdasarkan peraturan konsesi yang ada mereka masih boleh melakukan pengembangan mesin, bahkan kalau Yamaha mau ganti konfigurasi mesin dari inline 4 ke V4 seperti yang mereka sudah kembangkan itu boleh karena dalam sistem konsesi mereka boleh terus-menerus melakukan pengembangan mesin. Ada Michelin juga yang melakukan pengujian untuk ban depan mereka. Jadi sebetulnya ini tuh udah cukup lama. Tapi karena Michelin ini akan digantikan oleh Pirelli di tahun 2027 mendatang, pas berlakunya regulasi teknis MotoGP yang baru. Jadi lagi maju mundur nih apakah akan dipakai atau enggak. Tapi mereka kemarin melakukan pengetesan juga di Heres dan sepertinya respon dari kebanyakan rider mereka suka, terutama Pecco Bagnaia karena udah pernah dites sebelumnya dan satu-satunya rider yang memberikan statement dengan sangat jelas bahwa dia suka banget sama ban depannya Michelin yang baru ini adalah Pecco Bagnaia. Nah, sekarang kita akan lihat satu-satu termasuk gue akan memberikan analisa apa yang gue lihat dari hasil tes dari masing-masing tim. Yuk. Yang pertama mari kita ngomongin Honda dulu. Jadi Honda sejak race di Heres sebetulnya kan ada Alex Espargaro yang turun dengan wildcard dan dia mencoba mesin baru katanya. Tapi mesin baru ini kalau menurut Johan Zarco sebetulnya nggak dibutuhkan mesin baru. Tapi kalau menurut Luca Marini sama Joan Mir lumayan tapi juga sebetulnya belum cukup. Dan sebetulnya kalau dibilang powernya kurang agak sulit juga ya karena harus diingat-ingat bahwa Heres ini adalah trek yang kuno, trek lama yang juga sebetulnya nggak bisa ngukur top speed atau kekuatan dari sebuah mesin. Jadi karena straight line itu pendek gitu, cuma sekitar 600-an. Jadi agak sulit kalau kita mau menilai apakah mesin ini sudah cukup powerful atau belum. Jadi untuk urusan mesin sebetulnya memang ada sedikit tambahan tenaga tapi kayaknya belum cukup. Nah selain mesin yang dicoba sama Honda adalah juga swing arm baru dan kemudian ada Taka Nakagami yang turun sih kemarin ya, jadi bukan Alex Espargaro. Jadi total-total kemarin itu mereka mencoba 3 motor yang berbeda saat Heres Test. Ada sedikit catatan kenapa Joan Mir banyak crash juga nih padahal sebetulnya sejak awal di Buriram kelihatannya udah lumayan, tapi kenapa juga dia mulai crash-crash lagi? Padahal katanya RC213V ini udah lebih enak. Nah sebabnya adalah kalau menurut Joan Mir,
Jadi dia itu mengkompensasikan kurangnya top speed dengan ya udah akhirnya maksa dan akhirnya dia crash. Makanya Romano Albesiano sempat bilang sama Joan Mir, jangan apa-apa digas, jadi tenang aja. Karena kalau kayak gini kerjaan timnya juga jadi tambah banyak kan. Nah jadi sebetulnya Joan Mir tuh udah ngerasa enaknya tapi masih dia masih kurang puas dengan power yang seharusnya bisa dihasilkan lebih dari paket RC213V. Sekarang kita pindah ke KTM. Nah, ini adalah tes yang sangat penting untuk KTM, terutama buat Pedro Acosta yang memang sedang galau apakah dia akan bertahan di KTM atau dia akan pindah ke Honda, tapi katanya juga lagi cari-cari jalan supaya bisa ke Ducati juga. Tapi masalahnya ya dia masih terikat kontrak ya sampai 2026 dengan KTM. Nah, jadi Acosta ini sangat mengharapkan tes ini bisa memberikan harapan sama dia bahwa RC16 bisa menjadi motor yang kompetitif. Yang dicoba sama KTM dan ngomong-ngomong Maverick Viñales menjadi referensinya sekarang ya. Jadi mereka itu mencoba fairing baru. Terus kalau dilihat dari foto-foto yang beredar, fokusnya adalah yang dicoba sama KTM ini adalah mencari solusi untuk bisa mengatasi chatter dan vibration dari bagian ban belakang. Nah, memang sebetulnya kalau kita ngomongin chatter, ini adalah masalah yang susah banget diatasi. Kenapa? Karena ini udah bertahun-tahun ya kan. Gue juga udah beberapa kali bilang nih sama kalian, kenapa kok masalah chatter ini kayaknya susah banget. Jadi tidak selalu ada. Gak selalu ada chatter di semua sirkuit. Jadi sirkuit aja karakternya beda-beda kan. Permukaan aspalnya juga beda-beda. Makanya jadi susah untuk menemukan solusi mengatasi masalah chatter ini. Kayak kemarin deh gitu, waktu di Qatar. Kenapa Maverick Viñales bisa tampil sangat bagus? Karena dia nggak ngalamin chatter sama sekali. Tapi mungkin Enea Bastian ini ngalamin chatter. Apalagi ditambah Enea Bastian ini belum menemukan kenyamanan mengendarai RC16. Nah jadi complicated banget kan. Makanya KTM berusaha untuk mencari base setup menggunakan apa yang dipakai sama Maverick Viñales. Seperti yang pernah aku bilang bahwa Brad Binder pun juga mencoba untuk menggunakan setupnya Viñales supaya bisa lebih enak. Dan sejauh ini memang Viñales berhasil menemukan sedikit solusi dari masalah-masalah yang dihadapi sama KTM. Setelah KTM kita beralih kepada Aprilia. Nah Aprilia ini memang gampang-gampang susah ya, bukan cuma motornya aja, tapi juga karena mereka dalam kondisi tidak punya rider yang memimpin pengembangan yaitu Jorge Martin. Yang ngomong-ngomong penyembuhan paru-parunya katanya berjalan dengan baik, alhamdulillah ya. Nah tapi sebetulnya yang paling menarik dari Aprilia adalah sebetulnya kalau kita lihat, gue inget-inget tuh dari semua catatan yang pernah gue bikin. Dari tahun 2018, Aprilia itu terkenal sebagai salah satu motor di grid yang memiliki kemampuan cornering yang sangat baik. Dari 2018 loh, tapi memang kan masalahnya Aprilia adalah tidak pernah konsisten. Nah lucunya, di saat Romano Albesiano pindah ke Honda 2025 ini mereka tuh kayak kehilangan kekuatannya RSGP di mana cornering dengan baik. Jadi mereka di saat melakukan cornering mereka tidak punya stabilitas. Di saat pengereman, di saat cornering, nah itu yang membuat Bezzecchi akhirnya sangat kerepotan. Qualifying-nya nggak bisa bagus, race-nya juga kedodoran. Race lumayan lah ya, tapi MotoGP sekarang itu kalau tidak mulai di row pertama atau row kedua akan sangat kerepotan. Nah itu yang dijadikan fokus pada saat melakukan Jerez test kemarin. Jadi fokusnya Aprilia kemarin pada aerodynamics dan juga aerodynamics ini kan nanti akan ada homologasi gitu ya. Jadi mereka fokus ke situ. Nah kemarin yang melakukan pengetesan itu adalah Marco Bezzecchi dan juga Lorenzo Savadori tentunya. Untuk Bezzecchi fokusnya kepada aero dan juga swing arm yang baru dicoba juga. Sementara untuk Savadori itu tadi dia fokus untuk menemukan solusi masalah stabilitas motor dan juga untuk braking performance. Honda udah, Aprilia udah, KTM udah, sekarang kita lanjut ke Yamaha. Nah Yamaha ini menarik nih. Ducati kita simpan buat paling akhir ya guys. Jadi kalau Yamaha ini mereka mencoba mesin baru sama seperti Honda. Dan kalau menurut Alex Rins mereka ini menemukan extra speed sampai 2 km per jam. Kemarin sempat rame nih di TikTok gue. Jadi ada orang yang kayaknya nggak ikutin MotoGP gitu ya. Pas gue bilang
extra speed 2 kilometer per jam, dia bilang, ya cepetan jalan kaki, ketahuan banget nggak tahu MotoGP ya. Tapi nggak apa-apa sebenarnya. Kalau nggak tahu MotoGP bukan berarti gue mengecilkan orang yang tidak paham MotoGP. Tapi orang ini sampai bilang, ibu-ibu Facebook ngomonginnya motor. Lah dia yang nggak paham, gue yang dikatain, itu kan ya nggak sih? Padahal sebetulnya kalau nggak tahu nggak apa-apa. Karena sebetulnya kayak di Pedok Talk ini, aku siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling standar sekalipun. Bahkan waktu itu kan aku jelasin ya qualifying tuh gimana sih. Karena nggak apa-apa juga udah bertahun-tahun nonton MotoGP tapi nggak paham cara untuk menentukan posisi di starting grid. Nggak bakal aku ketawain lah. Yang ada akan aku jelasin juga dan aku akan dengan sangat senang hati menjawab pertanyaan kalian apapun itu. Terutama buat para members di sini ya. Subscriber aja semua pasti akan aku jawab juga pertanyaannya kalau sempet karena komennya banyak. Nah, balik ke Yamaha. Jadi Yamaha yang menggunakan mesin baru ini mereka berhasil menemukan extra speed sampai ekstranya 2 km per jam. Nah di MotoGP ini penting banget loh. Kelihatannya kayak remeh ya, alah 2 km per jam. Tapi ini sangat signifikan apalagi yang seneng bukan cuma Fabio Quartararo karena biasanya kalau ada upgrade, ada kemajuan segala macam itu yang disorot adalah Fabio Quartararo-nya seneng apa enggak. Nah kemarin ini Alex Rins juga merasa sangat puas dan juga kalau dari yang kita lihat dari hasil race di Jerez kemarin mereka berhasil menemukan kembali corner speed-nya Yamaha. Dan yang paling penting adalah kemarin Fabio Quartararo di hari Senin malam setelah melakukan Jerez test dia bilang, wah mesin baru ini bukan cuma powerful, tapi sebetulnya karakteristik mesinnya tetap sama. Tapi yang paling penting adalah M1 ini tetap punya agility yang sangat bagus. Nah itu dia, makanya corner speednya bagus. Karena kan kita udah sama-sama tahu ya, keunggulan dari Yamaha M1 ini adalah kemampuan dari cornering yang sangat bagus. Nah itu sebetulnya yang menjadi DNA mesin inline 4 Yamaha M1. Iya enggak? Nah ini yang akhirnya jadi pertanyaan juga buat aku. Ini bentar-bentar aku lihat dulu Fabio Quartararo sama Alex Rins ngomong apa ya. Oh mereka berdua juga bilang katanya setelah data dari mesin baru yang diuji di Jerez test ini dianalisa lebih detail lagi harapannya mesin baru ini bisa dipakai untuk race di Lemang 9 sampai 11 Mei minggu depan. Dan intinya mesin ini memang sebetulnya karakteristiknya sama tapi mereka melakukan setup karena kan powernya agak lumayan naik nih. Tapi mereka melakukan setup di elektronik supaya bisa menjinakkan powernya. Supaya motornya punya power delivery yang lebih baik. Dan juga kemampuan cornering yang lebih baik. Ada update aero juga. Tapi update aeronya tuh gak terlalu signifikan. Jadi minor aja. Nah sekarang analisa gue nih. Jadi seperti yang kalian juga tahu bahwa Yamaha sekarang ini sedang mengembangkan mesin V4. Jadi kan kemarin udah sempat dites ya sama Augusto Fernandez. Jadi mereka tuh ngembangin mesin V4 dengan kapasitas 1000 cc. Terus inline 4 yang 1000 cc yang sekarang nih M1-nya juga dikembangkan. Dan mereka juga sedang mengembangkan mesin dengan kapasitas 850 cc untuk menghadapi regulasi baru di tahun 2027. Nah tapi nggak tahu nih apakah mereka bikin dua versi juga yang 850 ya inline 4 dan V4 nggak tahu juga. Nah kalau menurut analisa gue ini gue nggak tahu ya menurut pendapat kalian gimana, silakan kita diskusi di sini. Tapi menurut gue gini, kalau misalnya Yamaha kemarin berhasil menemukan corner speednya lagi, M1 nih kembali lincah lagi di tikungan dan juga powerful juga, beresiko nggak ya kalau mereka akhirnya memutuskan untuk ke V4? Contoh, kenapa gue bilang beresiko untuk memutuskan pindah ke V4? Fabio Quartararo tuh selalu pakai Yamaha loh sejak dia naik ke kelas MotoGP. Dia nggak pernah pakai V4. Dia selalu pakai inline 4. Begitu juga Alex Rins sebetulnya kalau menurut gue paling bersinar ketika dia di Suzuki. Ya di Honda pernah menang gitu kan. Waktu dia di RCR Honda di Circuit of the Americas. Tapi kalau dibandingkan dengan hasilnya dia waktu di Suzuki, menurut gue performanya Alex Rins jauh lebih bagus waktu di Suzuki dengan mesin inline 4. Jadi kesimpulannya kalau analisa gue, beresiko gak sih di saat sekarang mereka udah mulai menemukan, ya meskipun harus diuji lagi ya. Kalau di Lemang bagus atau mungkin di sirkuit yang lain inline 4 juga tetap kompetitif, ya
ngapain harus ngambil jalan V4? Karena meskipun memang V4 adalah masa depannya dan sungguh sulit buat Yamaha karena menjadi satu-satunya pabrikan yang tetap bertahan dengan inline 4. Tapi kalau kita lihat ke pabrikan yang udah nggak ada di MotoGP sekarang yaitu Suzuki. Suzuki itu adalah mesin inline 4 yang paling kenceng loh. Ya kan? Nah jadi sebetulnya ada pertanyaan besar di situ. Kenapa Suzuki bisa dan apa yang dilakukan Suzuki? Harusnya Yamaha juga bisa mereplikasi apa yang dilakukan sama Suzuki. Karena menurut aku ya memang kalau di atas kertas kayaknya semua kiblatnya ke Ducati gitu kan. Karena Ducati adalah yang terbaik saat ini di grid dengan konfigurasi mesin V4. Tapi inline 4 kan pasti juga ada kelebihannya. Itu aja sih. Jadi gue yakin Yamaha sekarang juga sedang berpikir keras dan Paolo Pavesio juga udah bilang bahwa intinya sekarang adalah gimana untuk membuat motor yang kenceng, mau pakai inline 4 kek, mau pakai V4 kek, pokoknya motornya kenceng aja dulu. Jadi mudah-mudahan mereka menemukan solusi yang baik karena belum tentu beralih ke V4 akan menguntungkan juga bagi ridernya. Karena artinya Fabio Quartararo pun juga harus mengadaptasikan diri lagi dengan konfigurasi mesin V4 di mana dia belum pernah naik V4 sebelumnya. Pabrikan yang terakhir akan kita bahas adalah Ducati. Jadi Ducati mencoba frame baru dan yang coba cuma Marc Marquez. Karena kemarin itu memang waktu tes di Jerez keadaannya sangat berangin. Nah Pecco gak banyak turun memang dan Pecco tuh kayaknya lebih banyak di pit ya. Dia gak banyak turun juga. Dan yang dicoba sama Pecco tuh memang gak terlalu banyak yang dia bilangin juga. Dan dia memang tidak menonjol di... Kalau kita lihat di catatan waktu tuh dia tidak sama sekali tidak menonjol. Tapi dia bilang dia menemukan ada 2 unit baru yang menurut dia akan bisa memberikan solusi untuk performanya dia. Yang pasti Pecco Bagnaia juga tidak sempat mencari solusi di Jerez kemarin untuk menyelesaikan masalah fuel tanknya. Jadi dia belum sempat coba juga karena emang terlalu berangin. Aero juga dia nggak coba karena kalau dari versinya Pecco Bagnaia dia tuh kurang cocok untuk bisa nyobain aero di saat kondisi sedang berangin seperti kemarin di Jerez. Sementara kalau buat rider lain ada juga yang cocok kayak Brad Binder, dia nyobain beberapa aero kan di KTM. Nah dia bilang gue suka nih kalau banyak angin kayak gini justru gue ngerasa lebih banyak memberikan feedback untuk aeronya. Tapi ada rider yang nggak bisa juga. Sama kemarin di Sepang precision testing juga kayak gitu. Jadi Yamaha M1 tuh nyobain beberapa aero. Nah untuk Fabio Quartararo karena dia juga suka cuaca yang berangin segala macam dia bisa nyobain aero. Alex Rins bilang malah nggak efektif. Jadi berangin atau tidak berangin, nyobain aero atau nggak nyobain aero itu masing-masing tergantung sama ridernya masing-masing. Dari pengetesan di Jerez kemarin kita juga jadi tahu bahwa ternyata selama ini kan kita udah masuk ke round ke-5 ya, seri ke-5. Ada beberapa parts yang hanya dipakai sama Marc Marquez tapi Pecco tuh belum pakai. Karena Pecco bilang, jadi kayaknya mulai di Lemang nanti gue akan coba beberapa parts yang sebelumnya udah dipakai sama Marc Marquez tapi gue belum pakai. Nah jadi emang gak sama guys. Baiklah, ini adalah analisa gue tentang Ducati. Jadi selama ini memang kalau kita baca di media, gue sendiri juga gitu sih ya. Kita kan suka gemes ngeliat Pecco Bagnaia karena kenapa sih Pecco kok kayaknya susah banget gitu. Satu kalau menurut aku memang orang itu punya harapan yang sangat tinggi sama Pecco Bagnaia karena kita lihat performanya Pecco di tahun 2024 dengan GP24 yang begitu luar biasa. Dia rider yang sangat brilian dan kita juga tahu bahwa dia adalah rider yang bagus banget dan harapannya adalah di musim 2025 ini kita bisa lihat duel antara dia dengan Marc Marquez. Tapi sejauh ini kan enggak. Nah sebetulnya kalau aku lihat ya satu Pecco memang punya masalah dengan fuel tank. Terus udah gitu dia juga gak pede sama front endnya GP25 ini. Nah tapi sebetulnya kalau kita lihat lebih dalam lagi. Selain karena memang Pecco ini berada di bawah bayang-bayangnya Marc Marquez. Dimana Marc Marquez adalah seorang rider yang bisa naik motor dalam kondisi apapun, kesulitan apapun dia bisa ride around the problems. Nah itu memang kelebihannya seorang Marc Marquez. Akhirnya kesannya jadi kayak emang Pecco-nya aja kayaknya nggak bisa. Tapi sebetulnya kalau kita lihat di Jerez kemarin, akhirnya baru kelihatan. Jadi memang Pecco ada partnya juga di mana dia harus melakukan koreksi diri kalau menurut gue. Tapi secara objektif, kalau kita lihat Ducati sebetulnya punya masalah. Jadi Ducati memang
tidak sempurna dalam mengembangkan GP25 karena kemarin Marc Marquez crash. Karena untuk pertama kalinya kita lihat Marc Marquez berada di belakang rider lain dan akhirnya dia kehilangan kepercayaan diri terhadap bagian depan dari GP25. Nah, ada yang bilang juga bahwa soalnya mungkin tire pressure-nya Marc Marquez ini di set rendah karena mereka pikir Marc Marquez akan langsung berada di depan dan nggak akan ada rider lain di depannya dia. Tapi kan kemarin keadaannya beda dong. Dan akhirnya apa? Tekanan bannya juga menjadi masalah. Jadi kemarin mereka mencoba sasis GP25. Ada sesuatu di GP25 ini yang tidak sempurna, gue nggak tahu apa ya. Kalau secara mesin katanya tuh memang udah ditweak jadi lebih oke daripada mesin GP24. Tapi memang GP25 ini sangat sensitif untuk bagian ban depannya. Akhirnya memang memberikan tekanan yang besar kepada ban depan. Dan kalau berada di belakang rider lain, nah akhirnya gitu. Jadi low side, jadi banyak kayak apa ya, kayak rear push dari belakang tuh. Karena kan memang Ducati bisa memaksimalkan ban belakang Michelin dengan compound yang baru. Jadi extra grippy kan memang ya. Nah tapi akhirnya jadi kalau GP25 nih kayak ada rear pushnya, akhirnya membebani ban depan. Terus udah gitu ya udah kayak kehilangan feel-nya aja. Nah di situ Pecco merasa tidak percaya diri dengan front end dari GP25. Kalau kemarin sempat ada yang nanya juga di komen, gue lupa di Reels atau di TikTok. Kok Alex Marquez bisa? Ya karena Alex Marquez pakai GP24. Kan di episode sebelumnya aku udah pernah bilang juga sama kalian kalau dibandingkan datanya GP24 Alex Marquez sama Pecco Bagnaia itu sama. Jadi lap time-nya hampir sama tapi dengan GP25 Pecco Bagnaia tidak bisa melakukan apa yang dilakukan Alex Marquez dengan GP24. Jadi itu catatannya. Kalau Ducati menurut aku memang ini adalah PR besar untuk Gigi Dalinya. Untuk Pecco Bagnaia ada PR juga. Dia harus mengatasi masalah yang spesifik hanya punya dia nih gitu. Dimana itu adalah fuel tank segala macam. Tapi kalau masalah front end-nya yang memang GP25 ini bisa dibilang sangat sensitif sampai Marc Marquez saja crash ya kan. Bahkan dia juga nggak tahu alasan crashnya apa. Baru hari Senin setelah dia melakukan tes di Jerez baru dia ngerti masalahnya memang bagian depan dari GP25 ini yang harus dicari solusinya. Jadi ini adalah PR untuk Ducati untuk melakukan pengembangan karena ini pabrikan-pabrikan lain udah mulai bangun dan menunjukkan kekuatan mereka. Yamaha udah mulai bisa ngejar dan gap waktunya sama Ducati gak jauh-jauh banget loh. KTM juga udah mulai mengejar. Honda pun juga demikian. Jadi Ducati dengan mesin yang sudah dibekukan berarti mereka harus segera menemukan solusi gimana caranya supaya bagian depan dari GP25 ini tidak terlalu sensitif. Karena selain pabrikan-pabrikan yang tadi aku sebut, Honda, KTM, Yamaha, ada Alex Marquez juga, tim satelit loh. Nah ngomong-ngomong, sebagai penutup, kalau kalian bertanya juga Alex Marquez nyobain apa Mbak? Nah disinilah bedanya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat Gresini adalah satu-satunya tim satelit yang benar-benar beroperasi secara tim satelit. Jadi mereka tidak melakukan pengembangan apa-apa. Karena yang punya spek pabrikan itu adalah Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Di mana dalam hal ini adalah Fabio Di Giannantonio. Jadi fungsi pengembangannya ada di tim ini. Sementara kalau kayak Yamaha mereka juga punya Prima Pramac. Nah ngebantuin pengembangan juga. Terus kalau LCR itu ngebantuin pengembangannya Honda. Nah Gresini adalah tim satelit yang benar-benar beroperasi sebagai tim satelit. Tapi nggak tahu juga nih karena performanya Alex Marquez sejauh ini lebih bagus dari Pecco Bagnaia. Apakah mungkin Alex Marquez akan diberikan parts-parts baru? Belum tahu juga. Tapi ada dugaan juga dari jurnalis-jurnalis senior di pedok MotoGP katanya sih besar kemungkinan siapa tahu Alex Marquez juga akan diberikan parts-parts untuk dicoba karena performanya sejauh ini lebih bagus daripada Pecco Bagnaia. Tapi itu kan baru dugaan ya guys. Itu tadi adalah update untuk apa yang dilakukan di tes Jerez kemarin. Kita akan ketemu lagi minggu depan, race weekend tanggal 9 sampai 11 Mei 2025. Jadi aku akan hadir di hari Sabtu untuk memberikan update apa yang terjadi di Media Day hari Kamis dan juga hari Jumatnya di saat ada free practice 1 dan juga practice. Jangan lupa kalau misalnya mau ngajak teman-teman yang lain untuk menjadi members di sini untuk mendapatkan informasi yang lebih detail tentang MotoGP, silakan di-share linknya yang ada di deskripsi video ini. Aku Lucy Wiryono, sampai ketemu lagi minggu depan. Bye!